Permisi Kak, ya, ada yang sama, Galbay Shopee dihubungi PT Telmark. Apakah PT Telmark juga melakukan penagihan di tempat kerja atau di rumah? Minta infonya Kak, terima kasih. Gitu ya. Ini ya penagihannya dari Telmark Integrasi Indonesia. Saya Endang dari PT Telmark, rekanan SPayLater dan Spinjam, ingin menginformasikan bahwa kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan dengan rincian sebagai berikut. Apa ini DPD, SPL, SPJ, CHP, total tagihannya 14 juta gitu ya. Galbay di Shopee atau SPayLater 14 juta. Ya, nah jadi bagi yang sudah dihubungi PT Telmark Integrasi Indonesia, Anda itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena PT Telmark itu ada centang hijaunya. Ya, saya takutnya Anda menganggap hal itu adalah hal besar, ya. Padahal hal kecil gitu ya. Kita semua tahu ya, di sosial kita yang pakaiannya lebih bagus itu dianggap lebih kaya. Ya kan? Wih, pakaiannya bagus nih. Wih, mobilnya bagus nih, wih, motornya bagus nih, dia pasti orang punya gitu. Sama juga dipinjol gitu ya. Wih, yang nagihnya langsung dari perusahaan pihak ketiga. Wih, ada centang birunya nih. Waduh, tamat riwayat saya nih ya. Udah habis semua saya. Hidup saya tidak bisa lanjut gitu. Nah, saya takutnya seperti itu. Yang nagihnya itu dari WA resmi, Anda langsung beranggapan bahwa Anda akan didatangi dan hidup Anda tidak akan lanjut gitu. Ada loh yang seperti itu. Ya banyak ya. Makanya ada korban bunuh diri, ya kan? Ada yang menjual hartanya mati-matian, gila-gilaan gitu kan. Itu. Oke. Jadi mau itu PT Telmark, mau itu PT apa, PT apa, PT apa sama saja. Tidak ada bedanya dengan penagihan-penagihan yang lainnya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita baca komentar sebentar di sini ya. PT Telmark, Shopee, Spinjam. Oke. Di sini ada yang bilang gini ya, enggak ada yang datang Kak, saya 3-4 bulan Galbay. Oke. Lalu enggak ada DC ya. Shopee mah penagihan lewat telepon doang, bro. Enggak ada DC lapangan dia mah. Aman bang, gua udah 2 tahun total 8 juta. Saya Galbay sudah 3 tahun ya, aman. Nggak ada DC kakak, DC lapangan ya. Saya udah 8 bulan Galbay. Aman bang, saya sudah 1 tahun total Galbay Shopee 14 juta. Oh, jadi di grup Facebook Raja Galbay itu saling membantu ya, saling memberikan informasi juga gitu. Nah jadi bagi Anda yang Galbay-Galbay di Shopee itu tenang saja, santai saja. Jangan bikin ribet, jangan pusing, jangan panik ya, karena faktanya tidak akan ada DC lapangannya gitu ya. Sebenarnya ya, mau ada DC lapangannya mau nggak ada DC lapangannya ya santai-santai saja gitu loh. Oh, Galbay tapi ada DC lapangan, ya sudah hadapi saja sebenarnya ya. Oke. Nah, sekarang begini, saya ingin membahas Shopee-nya. Nah, sekarang saya sudah ada di websitenya PT Lentera Dana Nusantara. PT Lentera Dana Nusantara itu adalah Spinjam. Kita klik syarat dan ketentuan pemberi pinjaman. Nah, di sini ya. Di sini syarat dan ketentuan layanan bagi pemberi pinjaman. Oke. Kita scroll ke bawah. Terus ya. Nah, nomor 4 di sini. Nomor 4 mana itu? Untuk Anda perhatikan ya, untuk Anda perhatikan langsung saja ke poin 4,2. Poin 4,2 ini isinya resiko kredit atau gagal bayar atau Galbay ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan atau asuransi kredit ya, sebagaimana relevan. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar ini. Nah, jadi ya, jika nasabah ini gagal bayar, maka bisa ditanggung sepenuhnya oleh asuransi, yang mana tertuang juga di surat edaran OJK nomor 6 bab 7, ini ya bab 7 nih ya. Bab 7 di fasilitas mitigasi resiko bagi pengguna, di sini sudah tertuang yaitu pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Dan nomor 7, dalam melakukan pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada resiko gagal bayar, perusahaan pinjol itu bisa bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk melunasi utang nasabah Galbay tersebut ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Di sini dia bilang, "Selamat sore Bapak atau Ibu siapa pengguna Spinjam SPayLater. Saya AL dari PT Telmark
rekanan SPayLater S-Pinjam. Saya menginformasikan terkait tagihan Bapak atau Ibu yang belum diselesaikan dalam kurun waktu 277 hari lebih. Silahkan melakukan pembayaran melalui aplikasi. Dikarenakan apabila Bapak Ibu tidak segera menyelesaikan kewajibannya, maka data akan kami proses sesuai SOP yang berlaku. Ya. Nah, ini adalah penagihan dari SPayLater S-Pinjam melalui pihak ketiga, yaitu PT Telmark. Ya. Dia sudah mau gagal bayar 277 hari. Sudah mau 1 tahun, tapi masih ditagih saja. Jelas masih ditagih karena yang menagihnya adalah pihak ketiga, bukan langsung dari Lentera Dana atau dari pihak Shopee-nya. Kenapa dia masih menagih? Kenapa PT Telmark ini masih menagih? Ya karena yang pertama pastinya tahun baru. Ya, ini mau tutup buku maksudnya, akhir tahun gitu mau tutup buku. Kenapa enggak ditagih gitu ya? Kenapa enggak ditagih? Ya tagih aja gitu kan. Kata supervisor debt collector-nya, ya tagih aja dong. Ya kenapa enggak? Siapa tahu aja mau bayar gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya S-Pinjam ini sudah di-cover oleh asuransi. Bisa kita lihat di sini. Nih, gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh asuransi kredit gitu ya. Sebenarnya sudah ditanggung ya oleh asuransi kredit, tapi kemungkinannya yang pertama pengen double ya, dapat double gitu kan. Wow, sudah dicairkan nih oleh asuransi ya. Kenapa nggak ditagih lagi biar double gitu kan. Oke ya, ini sudah PT Telmark, ini sudah pihak ketiga. Ya jelas-jelas di sini PT Telmark rekanan SPayLater. Nah, di sini ya denda 5% setiap bulannya, skor kredit menurun, data pelanggan tercatat tidak baik, itu sudah. Orang yang sudah gagal bayar 277 hari sudah terkena semua resiko dari gagal bayar tersebut. Ya, sudah kena denda, sudah kena skor kredit menurun, data disilik OJK sudah tidak baik ya atau K5 sudah dihubungi kontak daruratnya ini ya. Data akan terus di sistem sampai nasabah melakukan pelunasan. Nah, ini salah nih. Ya, karena kebanyakan orang yang sudah gagal bayar bertahun-tahun itu pasti berhenti ditagih. OJK akan menghukum pinjol yang memiliki banyak data gagal bayar. Jadi pinjol wajib mengauto lunaskan hutang-hutang yang gagal bayar tersebut ya agar tidak disanksi oleh OJK gitu ya. Lalu pengalihan data ke field collector gitu ya, ke debt collector lapangan ya. Ini 2 bulan atau 2 tahun ya, ini belum didatangi oleh DC lapangan. Oke. Jadi saya harap penagihan-penagihan seperti ini itu sudah tidak mempan terhadap Anda gitu ya. Anda sudah melupakan pinjol-pinjol Anda dan Anda juga sudah semakin kuat ya hari demi hari. Nah, ini sangat hebat sekali ya ini ya. Tagihan kredivo atau surat tagihan kredivo ini langsung disobek-sobek gitu. Galbay selamanya gitu ya. Saya mau tanya, apakah Anda menaruh surat kredivo atau disobek-sobek atau dibuang? Ya, wajib dibuang ya. Wajib dibuang, wajib disobek. Karena jika Anda menaruh surat penagihan dari DC lapangan dengan rapi, maka Anda akan kepikiran terus, hidup tidak tenang, hidup cemas, was-was, panik. Karena ibaratnya Anda menyimpan sesuatu yang belum bisa diselesaikan gitu ya. Jadi saya sangat sarankan jika Anda didatangi oleh DC lapangan kredivo atau apa gitu ya, Anda langsung sobek, buang. Ya, lanjutkan hidup Anda gitu. Nah, di sini komentarnya sobek aja surat nggak penting ya, kerja bagus. Sobeknya di depan komok DC-nya. Keren lu Bang ya. Edukasi dalam pinjaman online itu sangat penting sekali ya agar kita itu tidak tersesat, agar kita itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang ya. Edukasi yang paling penting dalam dunia pinjol itu adalah keberanian menghadapi resiko-resiko gagal bayar. Ya, resiko gagal bayar itu didatangi DC lapangan harus berani ya, jangan nggak berani. Tidak ada satu orang pun yang memberikan pendidikan tentang pinjol ya. OJK pun kurang mendidik masyarakat tentang pinjol itu ya. Lagi-lagi bedakan mana pinjol legal ilegal. Semua orang bisa, semua orang pun gampang, nggak perlu 1 hari membedakan pinjol ilegal sama pinjol yang legal gitu. Tapi edukasi tentang menerima resiko dari gagal bayar di pinjol. Ya, itulah yang wajib digalakkan gitu agar tidak jatuh korban-korban selanjutnya gitu kan. Masyarakat ini wajib dikasih tahu bahwa nanti Anda akan didatangi DC lapangan. Nah, tenang aja, DC lapangan itu di bawah naungan kami. Jika macam-macam maka laporkan, nanti akan segera kami tindak pinjolnya.
Ya, kalimat itulah yang ingin didengar oleh masyarakat Indonesia. Ya, semoga harapannya OJK ini bisa lebih memiliki peningkatan dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang pinjaman online gitu. Oke ya. Nah, jadi rangkuman di video kali ini adalah pinjol Anda bisa auto lunas karena sudah di-cover oleh asuransi gitu. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.